Gurauan bawah laut hanyalah permulaan bagi para penjahat ini. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 penjahat sepanjang masa di film SpongeBob SquarePants. You wouldn't want to have to talk to human resources. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat para penjahat yang paling sadis yang pernah menyiksa SpongeBob dan teman-temannya. Pilihan kami berdasarkan pada berbagai tindakan yang mengancam dan tindakan jahat yang dilakukan para karakter untuk mendapatkan reputasi buruk mereka. Kami membuat pengecualian untuk karakter seperti Mr. Krabs yang egois namun gak benar-benar jahat. Dan jangan lupa spoiler alert. Get your feet out of my eye sockets! Nomor 10, Flats the Flounder. Hi, I'm SpongeBob. Hi, SpongeBob. I'm gonna kick your butt. Meski SpongeBob selalu bersikap ramah kepadanya, Flats the Flounder gak pernah menginginkan hal lain selain memukuli SpongeBob. Semakin dia berusaha untuk bercanda atau nggak menganggap serius ancaman Flats, semakin besar pula motivasi si ikan besar ini untuk menyakiti SpongeBob. You did mean it. Teror Flats sangatlah mengganggu karena kita nggak pernah diberitahu alasan kenapa dia ingin menyakiti SpongeBob. Dia hanyalah seekor ikan jahat. Meski pada akhirnya dia nggak bisa menyakiti Sponge favorit kita, namun trauma psikologis yang diakibatkan oleh Flounder adalah gambaran nyata dari efek bully. Meski keinginan membunuhnya cukup besar sampai-sampai mengejar SpongeBob dengan truk, namun Flats adalah salah satu penjahat yang paling biasa dalam seri ini. Gary, I'm absorbing his blows like I was made of some kind of spongy material. Nomor 9, Cyclops. And what's worse, there's a giant Cyclops who guards the outskirts of the city and preys on innocent sea creatures. Kita telah melihat monster-monster besar bawah laut. Namun, Cyclops yang dihadapi SpongeBob dan Patrick dalam misi yang panjang ini memang seorang raksasa. Cyclops merupakan penyelam yang pekerjaannya menangkap makhluk-makhluk laut. Raksasa ini menginjak Dennis yang jahat seolah-olah dia nggak berarti. Meski penonton menganggap tindakan mengumpulkan makhluk laut bukanlah sesuatu yang jahat, namun tawa jahatnya mengindikasikan kalau dia senang melihat orang lain menderita. Cyclops pun dianggap lebih jahat dibandingkan makhluk lainnya dalam kartun, karena dia berusaha mengeringkan hewan sampai mati untuk perhiasan kecilnya. Entah itu karena ukurannya yang besar, ataupun metode sadisnya dalam menyiksa. Karakter manusia ini dengan mudah menjadi salah satu penjahat terkuat yang dijumpai SpongeBob. Nomor 8, Dirty Bubble. It's the dirty bubble in all his dirty roundness. Dengan kemampuan aneh dan sejarahnya melawan pahlawan seperti Mermaid Man dan Barnacle Boy, Dirty Bubble merupakan salah satu dari sedikit penjahat super yang diakui di Bikini Bottom. Awesome surface tension membuatnya mampu menahan orang di dalam tubuhnya dan membuat mereka nggak berdaya. Walaupun kelihatannya si gelembung transparan ini merupakan ancaman yang serius ketika dia membantu penjahat lainnya seperti Man Ray, beruntungnya benda tajam dapat dengan mudah mengalahkan si Dirty Bubble. Meski kemunculannya di SpongeBob hanya sedikit, si kriminal ini punya banyak kesempatan untuk mendatangkan bencana. Nomor 7, Flying Dutchman. Meski dia merupakan adaptasi komedi dari legenda menakutkan, Flying Dutchman tetaplah menakutkan dalam banyak hal. Kehadirannya sendiri sebagai hantu sudah cukup menakutkan. Ditambah lagi, hantu ini mampu membuat portal dan menjemburkan api. Gambaran mengerikan dari kemampuannya dalam mengubah bentuk dapat menghantui korbannya. Flying Dutchman dapat mengubah realitas, juga mengubah bentuk tubuh manusia. Meskipun si hantu ini terkadang dilanda rasa jemu, tetap saja hantu bajak laut ini berhasil membuat orang takut dalam beberapa episode. Karena dia mempunyai kemampuan super dan juga bom, pertarungan langsung melawan Flying Dutchman tentunya nggak disarankan. Nomor 6, Dennis. They were fake. Of course they were fake. Ketika Plankton menyewa orang untuk menyingkirkan SpongeBob, Dennis menunjukkan kalau dia nggak cuma mampu melakukan hal tersebut, tapi juga senang terlibat di dalamnya. Ikan dengan penampilan seperti geng motor yang kejam ini mempunyai kekuatan dan ukuran yang jelas memberikan keuntungan untuk melawan penjahat lainnya. Dia bahkan bisa merobek wajah orang. Meskipun dia terlihat sangat mengintimidasi, Dennis pun sangatlah lucu untuk dilihat. Berterima kasihlah pada perilakunya yang gak kenal ampun dan ketawa sinis yang cocok dengan dirinya. This is what a real mustache looks like.
Dennis cukup kejam untuk menikam David Hasselhoff tanpa mempertimbangkan situasi. Ditambah lagi, dia hampir mengalahkan SpongeBob pahlawan kita. Kegagalannya untuk menginjak SpongeBob dan Patrick pun terjadi karena keberuntungan semata. Tapi, Dennis tetap berhasil selamat dari injakan Cyclops dan mampu membentuk kembali dirinya seperti Terminator. Dia merupakan target yang sulit untuk dibunuh. Did you miss me? Nomor 5, Hash Slinging Slasher. You mean you've never heard the story of the Hash Slinging Slasher? Untuk membuang waktu dalam shiftnya yang membosankan, Squidward menakuti SpongeBob dengan kisah kejam tentang seorang koki hantu. He gotcha! Dijuluki Hash Slinging Slasher, pembunuh ini memilih spatula berkarat sebagai senjata dan pengganti tangannya. Jika hal tersebut belum cukup untuk menakutimu, dia juga akan datang dengan cahaya yang mengerikan, telepon yang berbunyi tanpa ada yang berbicara, serta bus hantu yang datang mengantarnya. Walaupun cerita tentang si Slasher ini jelas karangan dari Squidward, ketika bayangan yang mirip dengan si Slasher muncul di luar Krusty Krab, itu sangat menakutkan. Matanya yang merah menyala, serta spatula mengerikan yang menambah teror. Walaupun ternyata itu hanyalah bayangan dari rekan sesama koki, legenda tentang Hash Slinging Slasher cukup membuat gemetar dan terasa nyata sehingga mendapatkan sorotan di dalam daftar kami. I called earlier, but I hung up because I was nervous. Nomor 4, Tattletale Strangler. Yes, excellent! Pembunuh berantai yang mencari balas dendam dengan cara mencekik korbannya sampai mati adalah gambaran yang mengerikan untuk acara anak-anak. Reputasinya yang haus akan darah dan sejarah pembunuhannya menjadikan Tattletale Strangler berbeda dari penjahat lainnya di Bikini Bottom. Setelah SpongeBob membuatnya tertangkap, Strangler berusaha menjebak SpongeBob menemui ajalnya secara diam-diam. Posternya saja sudah cukup untuk membuat orang-orang lari ketakutan. Belum lagi, dia sangat menikmati ketika mencekik orang. Ketakutannya terhadap kelakuan gila SpongeBob lah yang mencegahnya dari pembunuhan berikutnya. Tapi, karena ada beberapa poster yang ditemukan di episode-episode berikutnya, Tattletale Strangler tetap menyakiti orang meski dia telah bertemu dengan SpongeBob, menjadikannya bahaya yang nyata. Step on it! I'm being chased by a maniac! I'm not safe! Come back! Nomor 3, Man Ray. You fools, prepare to be eradicated! Bukannya dikurung dalam penjara, Man Ray harus dibekukan dalam saus tartar untuk menahannya. Dengan serangannya yang kuat dan banyaknya senjata yang dimiliki Man Ray, menjadikan penjahat yang satu ini sebagai ancaman nyata baik untuk SpongeBob maupun Mermaid Man. Ada masa di mana Man Ray menguasai Bikini Bottom dan memperbudak para pahlawan. Dia sangatlah berdedikasi terhadap pekerjaan jahatnya, sampai-sampai membuat daftar untuk dirinya sendiri dalam buku telepon untuk mendapatkan pekerjaan ekstra. Walaupun dirinya dapat dikalahkan, Man Ray berhenti berbuat jahat karena kurangnya motivasi dibandingkan hal-hal lainnya. Dengan kecenderungannya untuk berbuat jahat, bernegosiasi dengannya lebih disarankan daripada harus melawannya. I want you to say hello to my new partner and your new overlord, Man Ray. Nomor 2, Doodlebob. Mihoy Minoy. Niyohoy minyoy! Niyoyoy minyoy lady on ngomoy! Setelah sebuah pensil sungguhan yang memiliki kekuatan sihir jatuh ke Bikini Bottom, SpongeBob menggambar sebuah tiruan dirinya sebagai prank. Bak! 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 Namun ternyata Doodlebob menjadi liar dan jahat, serta memiliki kekuatan sebagai tambahan. Meski dirinya adalah versi jahat dari SpongeBob, kemampuannya untuk menciptakan apapun dari pensil lah yang menjadikannya ancaman serius. Estetika seni milik Doodlebob cukup membawa humor kepada aksinya yang jahat. Bahkan, dengan sisa sebuah lengan, dia masih bisa bertahan hidup. Dan kemampuan yang hampir gak terbatas miliknya dalam dimensi sketsa hampir mengalahkan SpongeBob. Antara ucapan konyol yang gak ada arti dan sifat agresifnya, kemunculan Doodlebob yang sedikit ini terus menjadi kesukaan para fans. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Only one thing. You forgot the pickles! I just wanted to watch you blow it. So, where's your band? What the? Dear Neptune! Run for your life!
she blows. Nomor 1, pelajaran mengemudi. Enggak lah ya. Walaupun pelajaran mengemudi jelas masalah utama bagi SpongeBob, hal tersebut bukanlah penjahat nomor 1 sesungguhnya. Pilihan teratas yang sebenarnya adalah nomor 1, Sheldon J. Plankton. You blasted barnacle head! Hi. Meski memiliki kecerdasan yang luar biasa dan rasa hausnya akan kekuatan, Sheldon J. Plankton harus berjuang keras untuk menjadikan restoran Chumbucket berkuasa. Berkat kemampuannya untuk menciptakan sesuatu, usahanya untuk mencuri formula Krabby Patty begitu beragam, mulai dari robot sampai ke pengendalian pikiran. Setelah Plankton mengupgrade istri superkomputernya, Karen, dia menjadi partner dalam kejahatan dan terkadang menjadi lawannya. Plankton beberapa kali sukses mencuri resep tersebut berkat ambisinya yang gak pernah habis dan moral yang entah di mana. Kecintaannya untuk hal jahat dan sifat sombongnya membuat Plankton disukai para penggemar. Shut your mouth, you mediocre clarinet player. Dan dengan sejuta rencana yang cukup untuk mengisi film dengan ribuan episode, penjahat yang satu ini memiliki sesuatu yang lebih besar untuk ukurannya yang kecil. Don't let the flame die out! Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.